Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sehat semua? Puji Bapak Yahweh, haleluya. Malam hari ini saya bersyukur Bu Eka sudah ada bersama-sama dengan kita. Sudah sehat ya Bu? Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan di situ kita nanti juga akan belajar dari Hatenah atau the victory atau pohon ara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pohon ara di dalam kitab suci, di dalam kitab suci kita bisa melihat pohon ara itu pohon yang seringkali dipakai oleh Yesua sebagai perumpamaan tentang waktu kedatangan Yesua. Yaitu ketika ranting dari pohon ara itu sudah menjadi lunak, itu tandanya musim panas itu sudah dekat. Dan musim panas di sini, ini adalah satu nubuatan tentang waktu kedatangan Yesua, di mana waktu kedatangan Yesua itu sudah ada di ambang pintu. Pohon ara itu satu pohon yang menghasilkan buah yang sangat manis, saudara. Dan sangat banyak orang yang ingin menanam pohon ini. Nah, tetapi kendati demikian, saudara, menurut artikel tentang pohon ara yang saya baca, sekalipun buah dari pohon ara itu manis, dan pohon ara itu juga disebut di dalam kitab suci, tetapi rupanya pohon ara ini memiliki kekurangan, saudara. Ada orang yang mengatakan pohon ara itu pohon yang kotor. Kalau kita perhatikan di negara 4 musim, selama musim gugur dan musim dingin, daun pohon ara yang belum dipangkas dan buah ara yang belum dipetik, itu akan gugur. Dan ketika daun dan buahnya gugur, karena orang itu telat memetik atau memangkas daunnya, maka ini akan mengotori area di sekeliling pohon ara tersebut. Kemudian dikatakan juga dalam artikel itu, akar dari pohon ara, itu akarnya punya sifat yang invasif. Invasif memang secara letterleks artinya menyerang. Tetapi invasif di sini lebih kepada mendesak. Artinya kalau pohon ara itu sudah tumbuh besar, akarnya itu bisa merusak tembok dan juga merusak beton sekeras apapun, saudara. Kalau di dekat pohon ara itu ada saluran air, misalkan ada pipa air, maka pipa air itu bisa pecah, didesak oleh akarnya pohon ara ini. Maka kalau kita itu mau nanam pohon ara, yang aman nanamnya di pot. Cuman kalau di pot biasanya tumbuhnya tidak maksimal. Tetapi katakanlah kalau kita mau nanam pohon ara itu di tanah, itu mesti dikasih jarak sekitar 5-10 meter dari tembok, 5-10 meter dari pondasi, atau 5-10 meter dari saluran air atau pipa air. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tembok, pondasi, dan pipa airnya itu tidak rusak didesak oleh akar dari pohon ara ini. Tetapi saya tidak tahu, saudara, apakah ini akar yang sifatnya invasif ini berlaku untuk semua jenis pohon ara, saya tidak tahu. Karena pohon ara itu banyak jenisnya. Ada pohon ara yang jenisnya namanya Black Mission. Pohon ara yang Black Mission ini yang warna daging buahnya itu ungu kehitaman. Lalu ada juga pohon ara yang jenisnya namanya Adriatic, yang buahnya warnanya hijau. Lalu ada juga pohon ara yang jenisnya Brown Turkey, buahnya ungu tapi dagingnya warnanya merah. Lalu ada juga pohon ara yang jenisnya namanya Kalimirna, yang kulit buahnya itu warnanya kuning,
tetapi ketika buah itu dibelah, dagingnya berwarna merah. Lalu ada juga pohon ara yang jenisnya purple Jordan, green Jordan, Krut Mani Palestine, dan macam-macam saudara. Jadi sangat banyak sekali. Saya tidak tahu apakah sifatnya yang invasif, sifat akarnya pohon ara yang invasif itu untuk semua jenis pohon ara atau tidak, saya tidak tahu. Nah, tetapi terlepas dari kekurangan pohon ara ini, tentunya ada kelebihan dari pohon ara yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah melihat atau mendengar kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, pohon ara itu termasuk pohon yang kotor. Kalau sampai orang yang punya tanaman ini telat metik buah ara atau telat memangkas daun pohon ara, maka buah dan daunnya itu akan gugur. Dan ini biasanya terjadi di negara 4 musim. Begitu masuk ke musim dingin, itu akan berguguran. Dan begitu berguguran ini akan mengotori area di sekitar pohon ara tersebut. Yang kedua kekurangannya, pohon ara itu punya akar yang sifatnya invasif, mendesak. Sehingga ketika itu ditanam di dekat tembok atau di pondasi, maka tembok, pondasi, bahkan saluran air itu juga bisa pecah karena terus didesak oleh akar pohon ini. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam setiap kekurangan segala sesuatu yang ada di dunia ini, pasti ada kelebihannya. Dan tentunya ada kelebihan dari pohon ara yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Yesua saja itu juga pakai pohon ara untuk memperumpamakan apa? Dijadikan sebagai parable atau perumpamaan tentang waktu kedatangan Yesua. Yesua katakan apa? Ketika ranting dari daun pohon ara itu sudah mulai lunak, itu tandanya musim itu akan masuk ke musim panas. Dan musim panas itulah nubuatan tentang waktu kedatangan Yesua. Dan kalau musim panas ini kita lihat dari pola Ibrani, itu memasuki sekitar bulan-bulan Tisri, saudara. Masuk sekitar bulan Tisri. Dan kalau ini dikaitkan dengan waktu kedatangan Yesua, maka ini sangat tepat sekali. Yesua itu hanya kurang menggenapi 1 hari raya, yaitu hari raya Yom Teruah. Pertanyaannya, Yom Teruah itu selalu kita peringati di bulan apa, saudara? Bulan Tisri atau bulan ke-7. Dan itulah hari lahir bumi, juga itulah tahun baru kita. Dan tidak kebetulan, tanggal 1 Tisri, di situ ada satu perayaan, yaitu perayaan peniupan nafiri atau perayaan Yom Teruah. Satu-satunya perayaan yang sampai detik ini belum digenapi oleh Yesua. Dan kita percaya melalui pola Ibrani kita diberitahu bahwa nanti ketika Yesua datang, Yesua pasti akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Hanya saja pada tahun Ibrani keberapa perayaan Yom Teruahnya, itu yang kita tidak pernah tahu. Di situ yang kita tidak pernah tahu, karena kita tidak akan diberitahu. Kenapa kita tidak diberitahu, saudara? Karena tetap harus ada nubuatan yang disembunyikan, yang tujuannya supaya orang itu betul-betul berjaga-jaga. Supaya orang itu betul-betul waspada. Dia berjaga-jaga, membawa hidupnya itu selalu dalam persiapan roh. Nah, kalau kita coba kaitkan, ini bisa sama. Musim panasnya itu terjadi di sekitaran bulan Tisri itu. Sudah memasuki musim panas. Dan musim panas ini menjadi nubuatan waktu kedatangan Yesua. Yesua itu hanya kurang menggenapi 1 hari raya,
Yang tidak kebetulan juga kitab suci memberitahu, sebelum Yesua datang, malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup nafiri sebagai tanda kedatangan Yesua. Jadi terlepas dari kekurangan-kekurangan pohon ara tadi, tentunya ada kelebihan dari pohon ara yang bisa kita jadikan pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kelebihan dari pohon ara yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Pohon ara itu pohon yang tahan di musim kemarau, saudara, atau masa kekeringan. Ini satu di antara kelebihan pohon ara. Memang saya katakan, ketika kita pertama kali nanam pohon ara, di tahun-tahun pertama kita itu mesti rajin-rajin, sering-sering nyirami tanaman ara yang baru kita tanam ini, saudara. Di tahun-tahun pertama kita menanam pohon ara, kita mesti sering-sering nyirami, sering-sering kita kasih air. Supaya apa? Supaya pohon ara yang kita tanam ini bisa tumbuh dengan baik. Karena pohon ara yang baru pertama kali kita tanam ini, dia mesti beradaptasi dengan tanah yang baru setelah pohon ara itu dipindah dari pot. Dan juga supaya apa? Akarnya itu kuat dulu. Maka di tahun-tahun pertama itu kita mesti sering-sering. Jangan sampai kita lupa nyirami sampai berhari-hari. Paling tidak sehari 2 kali itu mesti kita sirami. Supaya akarnya kuat dulu dan untuk proses apa? Adaptasi setelah dia dipindah dari pot lalu masuk ke dalam tanah. Tapi di tahun kedua dan di tahun seterusnya, pohon ara ini saya sebut sebagai pohon yang bisa mengurus dirinya sendiri. Artinya ketika kita tidak sering-sering menyirami pohon ara ini masih bisa hidup, saudara. Dan saya ingat di belakang Kehilat itu dulu ada pohon ara. Sebetulnya kita sempat punya pohon ara itu 2 kali. Saya ingat pada waktu itu saya juga jarang-jarang nyirami. Tapi karena saya banyak lupanya dan lupanya sampai lama akhirnya mati. Sebetulnya dulu bagus, sudah tumbuh, sudah keluar buahnya. Cuman pada waktu keluar buahnya saya lupa tak tutupi pakai plastik. Sehingga panennya cepet-cepetan sama tikus. Malam hari saya lihat, wah ini besok mau tak panen. Tahu-tahu besok pagi sudah kerowok di bawah, saudara. Saya kalah cepat sama tikusnya. Nah, pohon ara yang tahan di musim kemarau ini, saudara, ini sekaligus menjadi gambaran bahwa orang yang imannya sudah mengakar kuat di dalam Bapa Yahweh, orang itu dia tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi seperti apapun. Jadi pohon ara yang tahan di musim kemarau seperti ini, kalau saudara lihat gambar di belakang ini kan musimnya itu sedang kemarau, ya, menggambarkan satu musim yang kemarau, yang kering gitu loh. Ya, kalau kita perhatikan tanahnya ini tanah yang kering. Nah, pohon ara yang tahan di musim kemarau ini sekaligus menjadi gambaran kita. Bahwa orang yang imannya itu sudah mengakar kuat di dalam Bapa Yahweh. Orang itu dia tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi seperti apapun. Karena akarnya sudah apa tadi? Tertanam kuat sampai ke dalam bumi. Orang dunia ini boleh mengatakan waktu-waktu ini adalah waktu yang susah untuk hidup. Tapi kalau orang imannya itu sudah kuat di dalam Bapa Yahweh, sekarang ini saya katakan bukan waktu yang perlu kita khawatirkan. Karena kalau Bapa Yahweh itu sudah ngomong melalui Yesaya bahwa aku Yahweh akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi. Tempat atau apapun yang itu mustahil untuk kita capai. Tetapi ketika Bapa Yahweh mengatakan, aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi.
percayalah, sekalipun bagi kita tempat atau cita-cita itu mustahil untuk kita capai. Tapi ketika Bapak Yahweh itu sudah mengatakan, aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi yang adalah simbol atau gambaran dari kesusahan dunia ini. Tetapi kalau Bapak Yahweh sudah berjanji seperti itu, percayalah Bapak Yahweh akan membuat kita ada di tempat yang menurut kita itu sulit untuk kita capai, saudara. Dan ini juga berbicara juga tentang cita-cita, keinginan. Yang bagi kita kayaknya kok mustahil ya. Aku itu bisa jadi orang sukses. Wong saingan-sainganku itu orang-orang yang pendidikannya tinggi. Itu kalau menurut pikiran manusia kita, saudara. Yang menurut pikiran manusia kita itu mustahil. Tapi kalau Bapak Yahweh itu sudah mengatakan, kepada kamu yang menguduskan hari Sabatku, aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi yang ada di muka bumi ini. Maka di tempat yang bagi kita mustahil, percayalah Bapak Yahweh pasti akan membuat kita ada di tempat itu. Amin. Maka saya perhatikan juga, saudara, orang yang tidak pernah menguduskan hari Sabat, saya perhatikan kehidupannya itu flat. Saya perhatikan pekerjaannya yang lain itu naik pada saat dunia ini atau dunia usaha itu sedang susah-susahnya. Tapi saya perhatikan anak-anak Bapak Yahweh yang setia, dia menguduskan hari Sabat, saya perhatikan hidupnya itu naik. Artinya aman, gitu loh. Artinya aman, usahanya ya aman, kehidupannya aman. Tapi saya perhatikan orang-orang yang malas menguduskan hari Sabat, saya perhatikan dari sisi dunia bisnisnya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kenapa bisa seperti ini? Yang mengatakan itu bukan saya, tetapi Bapak Yahweh sendiri melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara perhatikan di situ, saudara akan tahu kepada orang-orang yang menguduskan hari Sabat. Entah kenapa dengan hari Sabat yang saya sudah memberitahu dulu bahwa ada yang namanya pertolongan hari Sabat. Kenapa sampai orang hanya dengan menguduskan hari Sabat, tetapi hidupnya itu bisa ditolong oleh Bapak Yahweh. Dia punya pergumulan apapun, memang orang itu diizinkan menghidupi pergumulan. Hidupnya harus menghidupi pergumulan yang mungkin bisa saja pergumulan itu levelnya sedang atau levelnya ringan, bahkan levelnya berat. Tetapi saya perhatikan orang-orang yang setia menguduskan hari Sabat, kehidupannya itu dibuat Bapak Yahweh aman, saudara. Ini melalui satu pengamatan betul-betul, saudara. Saya perhatikan. Tapi orang yang saya perhatikan punya kemampuan, punya fasilitas untuk bisa datang beribadah Sabat, tetapi dia tidak pakai. Saya perhatikan, ya Bapak Yahweh itu seperti biasa juga dengan orang itu. Saya perhatikan hidupnya flat. Saya perhatikan bisnisnya menurun. Saudara boleh percaya atau tidak? Karena itu sudah dikatakan oleh Bapak Yahweh. Kepada kamu yang menguduskan hari Sabat, aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi. Sedangkan tempat-tempat tinggi di bumi itu adalah simbol atau gambaran dari kesusahan dunia ini. Susahnya dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini, saudara. Karena keadaan dunia yang sedang tidak baik ini sebetulnya cuman untuk orang dunia, bukan untuk saudara dan saya. Perhatikan ini baik-baik. Kita itu tidak perlu khawatir dengan keadaan dunia ini yang sedang apa? Tohu wa fohu. Ini kan bisa dikatakan sedang tohu wa fohu, atau tohu wa fohu itu kira-kira semacam kacau balau. Di mana-mana itu mau dibuat sistemnya satu atap, satu pemerintahan. Sehingga
kalau kita perhatikan ruang gerak kita orang-orang percaya Bapak Yahweh itu seperti dihambat. Ya ini yang saya sebut dengan kacau balau. Tidak seperti dulu saudara. Mulai terjadi kekacauan-kekacauan. Tetapi percayalah kita itu tidak perlu takut dengan keadaan dunia yang seperti ini. Karena keadaan dunia yang seperti ini, yang sedang tidak baik ini sebetulnya cuman untuk orang-orang dunia ini. Bukan untuk kita. Saudara dan saya itu bukan dari dunia ini. Ya, kita diberitahu oleh Yesua mengatakan apa? Tetapi kamu orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesua, itu bukan berasal dari dunia. Gitu loh. Jadi kita bukan bagian dari orang dunia, sekalipun sekarang ini kita diizinkan hidup di dunia ini. Tetapi itu bukan berarti kita itu sama dengan orang-orang dunia ini. Yang kalau sama berarti kalau orang dunia susah, kita juga ikut apa? Susah, oh tidak. Jadi sekali lagi kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini, karena keadaan dunia yang sedang tidak baik ini. Sekali lagi, ini cuman untuk orang-orang dunia, bukan untuk saudara dan saya. Amin. Karena blueprint Bapak Yahweh untuk kita itu tidak sama dengan blueprintnya Bapak Yahweh untuk orang-orang dunia ini. Untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, hidup kita itu sudah diatur Bapak Yahweh hanya melihat susahnya dunia ini. Kan tadi di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Aku akan membuatmu apa? Melintasi apa? Tempat-tempat tinggi di bumi. Kata melintasi tempat-tempat tinggi ini saya bayangkan, kita itu sedang diajak terbang sama Bapak Yahweh. Nah kalau dunianya susah, kita terbang berarti kita ngerasain susahnya dunia ini enggak saudara? Tidak. Tapi kita cuma apa ini? Melihat kesusahan dunia ini dari atas. Gitu loh. Jadi dari sini kita mesti tahu, kita harusnya tahu bahwa untuk kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh, hidup kita itu sudah diatur Bapak Yahweh. Hanya melihat kesusahan dunia ini tanpa kita mengalami sedikit pun. Karena prototipe kita dengan orang dunia ini, prototipenya itu tidak sama. Kalau prototipenya saja tidak sama, hasil jadinya pun pasti juga tidak sama. Rancangannya Bapak Yahweh untuk kita dan orang dunia ini itu tidak sama. Kalau rancangannya tidak sama, hasil akhirnya pun yang akan dicapai oleh orang dunia ini tentang keselamatan itu pasti juga tidak sama. Gitu loh. Kita dirancangkan hidup selalu dalam keselamatan. Dunia ini mau dibikin susah kayak apapun, tapi entah bagaimana caranya, Bapak Yahweh itu pasti akan membuat kita selamat. Dan kita bisa melewati itu semua. Ya kita buktikan saja saudara, beberapa waktu yang lalu. Ketika dunia ini digoncang dengan satu makhluk yang tidak kasat mata. Yang ngobrak-ngabrik seluruh lini aspek kehidupan manusia di dunia ini. Semuanya diobrak-abrik, semuanya dirusak. Tapi ada anak Bapak Yahweh yang kemudian melarat? Tidak ada. Ya, ada anak Bapak Yahweh yang melarat saudara? Tidak ada. Bahkan kalau kita lihat berkatnya Bu Naomi Eko, pas pandemi malah berkatnya besar. Ya toh? Lah memang rumahnya kobong, tapi kan habis itu berkatnya gede. Ya apa enggak? Apa meh diobong meneh? Jadi prototipe kita dengan orang dunia ini tidak sama. Kalau prototipenya tidak sama, bentuk jadinya pun, hasil akhirnya tentang keselamatan pun juga tidak sama, saudara-saudara sekalian. Saudara dan saya itu sudah dijadikan Bapak Yahweh untuk jadi pohon ara yang tahan dengan kekeringan. Karena ketika sumber air kehidupan dari dunia ini sudah berhenti mengalir dan mengering,
sumber air kita yang kekal, yaitu Bapa Yahweh, akan selalu mengairi kehidupan kita. Amin. Karena kita itu punya sumber kehidupan yang kekal, yang airnya itu tidak pernah berhenti mengalir. Justru pada waktu musim kemarau, aliran airnya itu malah justru semakin kuat, saudara. Musim kemarau ini kalau saya kaitkan dengan peristiwa El Nino yang sekarang ini sedang terjadi, itu sama, saudara-saudara sekalian. Dan saya sudah ngajari caranya. Pada saat masa kekeringan, tangan kita itu justru jangan berhenti menabur. Kalau saudara berpikir, wah ini masa kekeringan, duit ajen-ajen nih, duit kajen ini di masa-masa kekeringan, masa butuh duit akeh ini. Aku ndak boleh sembarang ngasih orang, jangan sampai keuanganku itu kebobolan. Aku mesti ngirit-ngirit. Berkat saudara ya akan ngirit, saudara. Saudara boleh percaya atau tidak? Dalam masa kekeringan yang orang sebut dengan El Nino, berkat saya itu justru dibuat Bapak Yahweh naik. Tapi saya melakukan apa yang dilakukan Yitzhak ketika ada di Gerar. Saya contoh apa yang dilakukan Yitzhak ketika ada di Gerar. Waktu itu Gerar, wilayah Gerar itu mengalami masa kekeringan yang panjang. Tetapi pada waktu itu apa yang dilakukan Yitzhak? Apakah dia ngirit-ngirit biji gandum? Apakah dia berpikir ini biji gandum ini kalau diolah langsung kan bisa langsung dimakan, ya toh? Biji gandumnya diselep terus sampai keluar bijinya murni, lalu biji murninya itu dimasak, dimakan langsung bisa kenyang enggak saudara kira-kira? Langsung kenyang. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Yitzhak? Tidak. Justru di masa kekeringan, biji gandum itu ditabur di tanah yang kering seperti ini. Ini imannya gila ini, saya pikir Yitzhak ini imannya gila. Masa kering itu tidak ada air, otomatis tanah itu juga kering. Kelembapannya pun pasti juga berbeda. Karena saat itu betul-betul kering. Disebut Gerar itu mengalami masa kekeringan. Tapi kok Yitzhak berani menebar benih gandum pada masa kekeringan. Dan kitab suci tidak pernah mencatat Yitzhak dan orang-orang yang ada bersama Yitzhak itu kekurangan. Tidak pernah dicatat oleh kitab suci. Tetapi saat itu Gerar itu mengalami panen yang berlimpah-limpah. Waktu nabur pas masa apa tadi saudara? Kering. Ya, pas masa kering. Ini sekaligus memberitahu kita. Justru pada saat masa kering, jangan malah kita itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman, dengan keuangan kita. Biasanya apa yang dilakukan orang? Persepuluhannya dikurangi, persepuluhannya tidak dikembalikan, persepuluhannya tidak dilakukan. Ya hidupnya akan kering karena dalam pikirannya ketika tidak mengembalikan milik Tuhan itu apa? Soalnya kalau ini tidak aku kembalikan, tidak aku perpuluhkan, maka aku itu bisa punya cadangan keuangan. Sesaat memang dia punya cadangan keuangan, tetapi saat itu yang sedang dia ciptakan di alam roh, dia sebetulnya sedang memasang umpan untuk belalang pelahap itu datang dalam kehidupannya. Maka begitu umpan itu tercium oleh hidungnya belalang, belalang pelahap itu akan datang dan justru menghabisi seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya masalah keuangannya, tapi justru dihabisi semuanya, saudara. Karena apa? Dia berpikir, dengan aku tidak mengembalikan milik Tuhan, aku itu punya cadangan keuangan pada masa kekeringan ini. Nah itu pikiran yang salah. Maka di tempat ini saya selalu mengajar kepada saudara. Kalau saudara itu mau mengembalikan milik Bapak Yahweh, sebelum saudara masukkan amplop itu ke lubang maasyar ini, jangan langsung plang-plung.
Tapi doakan dulu amplop yang isinya uang itu. Saudara bersyukur, Bapak Yahweh, saya bersyukur. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh. Lalu doa juga begini, Bapak Yahweh, terima kasih. Bulan ini saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dalam jumlah yang besar. Terus doa lagi begini, Bapak Yahweh saya minta bulan depan saya bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh dengan jumlah yang jauh lebih besar dari bulan ini. Saudara tahu ini artinya apa? Kalau kita minta perpuluhan kita itu lebih besar, berarti income kita, berkat kita besar enggak? Besar. Adanya kita baru bisa perpuluhan sedikit. Karena apa? Berkat kita baru apa? Sedikit. Gitu loh. Tapi kalau berkat kita besar kan kita perpuluhannya juga besar. Itu yang selalu saya ucapkan setiap kali saya mau memasukkan amplop maaser ke tempatnya. Dan apa yang saya ucapkan, saya doakan kepada Bapak Yahweh, itu betul-betul terjadi, saudara. Itu betul-betul terjadi dalam kehidupan saya. Bulan berganti bulan, saya selalu bisa mengembalikan milik Bapak Yahweh yang jumlahnya itu lebih besar dari sebelumnya. Kalau saya mengatakan seperti ini, jangan pernah saudara berpikir saya mau duit saudara. Tidak. Saya mengajar seperti ini karena saya rindu hidup saudara itu tetap terpelihara sekalipun saudara ada di masa kekeringan. Satu di antaranya saudara itu memang kita, saudara dan saya itu tidak boleh bermasalah soal perpuluhan, itu tidak boleh. Berapapun gaji saudara, sisihkan dulu 1/10-nya. Karena itu kunci pemeliharaan Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saya ewo pekewo mengajar soal perpuluhan, tidak pernah. Karena saya tahu konsepnya yang benar saudara. Dan saya selalu mengajar supaya perpuluhan kita itu setiap bulannya bisa lebih besar. Belum tentu orang berani mengajar seperti itu. Mengajar berdoa supaya perpuluhannya bisa lebih besar lagi. Tidak berani saudara. Karena apa? Seringkali ewo pekewo. Nah pada saat pendeta itu ewo pekewo, justru itu mematikan perekonomian jemaatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ini sangat erat kaitannya. Masa kekeringan ini dengan kehidupan kita. Tinggal kita itu pada saat masa kekeringan ini, kita mau dipelihara atau ikut arusnya masa kekeringan itu. Jadi ikut-ikutan kering saudara. Kira-kira mana yang saudara pilih? Dipelihara Bapak Yahweh atau ikut jadi kisut garing? Saya tanya. Ya dipelihara Bapak Yahweh. Kalau saudara mau dipelihara ya jangan. Saudara itu nguntet miliknya Bapak Yahweh. Itu bukan milik kita. Itu miliknya Bapak Yahweh. Jangan dikuntit. Gitu loh. Dan jangan juga kita di sini diajar utang. Nggak usah. Jangan kita itu berutang. Berhutang apalagi berhutang sesama jemaat. Tidak boleh. Di tempat ini kalau sampai saya tahu, ketahuan ada antar jemaat yang utang, saya panggil orang itu, saya dudukkan. Kenapa saya mesti tegas soal utang di sini, saudara? Karena sering terjadi di mana-mana. Di sini juga dulu sering terjadi. Antar jemaat utang, akhirnya apa? Ribut, gegeran sendiri. Sing diutangi ndak bayar. Akhirnya ribut, gegeran sendiri. Terus yang jadi kambing hitamnya siapa? Kehilatnya. Kehilatnya ditinggal pergi. Lagi gendeng kabeh. Ya toh, sing utang bukan kehilat, tapi kehilatnya yang dijadikan kambing hitam, ditinggal pergi, dua-duanya kabur semua, saudara-saudara sekalian. Dan kenapa juga kita jangan berutang? Karena kalau saudara berutang, saya jamin, saya pastikan, saudara tidak akan bisa mengembalikan milik Tuhan. Dan ketika saudara tidak bisa mengembalikan milik Tuhan, disitulah belalang pelahap itu akan datang. Jadi jangan kita itu justru ngundang belalang pelahap sendiri masuk dalam kehidupan kita melalui sikap kita yang curang dengan miliknya Bapak Yahweh. Saya berani mengajar dengan tegas karena saya juga pelaku saudara.
Artinya saya juga mengembalikan milik Tuhan, saya juga perpuluhan. Dan setiap persepuluhan persembahan saudara, setiap bulan itu akan diambil 1/10 lagi untuk pekerjaan Bapak Yahweh, baik di tempat ini atau di Sinode Pusat. Jadi kita itu sedang sebetulnya melalui tangan-tangan kita itu dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di mana-mana. Dan jangan pernah juga saudara itu berpikir ketika mengembalikan milik Tuhan, pendetanya sudah kaya, pendetanya wis sugih, ora usah perpuluhan. Keliru saudara. Saya pergi dengan siapapun, pernah saya gantung ke, misalkan saya pergi dengan siapapun begitu ya, diajak makan, pernah saya gantung ke enten-entenan dibayari? Tidak pernah saudara. Sekalipun yang ngajak pergi saya itu orang kaya, tapi pernah saya menggantungkan enten-entenan, ya toh, enten-entenan dibayari? Oh tidak, karena yang saya pakai itu mentalnya orang kaya. Mental orang kaya itu kalau makan ya bayari dhisik. Jadi suksesnya saudara itu ditentukan satu diantaranya dari mental saudara juga. Mental apa yang mau saudara pakai? Saya ngomong keras seperti ini karena saya ingin kehidupan saudara itu diberkati oleh Bapak Yahweh. Jangan hanya saya yang diberkati, tapi saya juga ingin saudara diberkati oleh Bapak Yahweh. Tapi satu di antaranya, jangan kita itu bermasalah dalam hal keuangan. Anggap uang itu biasa saja. Itu hanya alat begitu loh. Saya sering memberitahu apa? Uang itu cuma apa sih saudara? Kertas yang ditulisi. Ya toh? Itu kan mau kertas ditulisi, bener enggak? Tapi berapa banyak orang dengan barang yang namanya kertas yang ditulisi, hatinya tidak bisa netral. Gitu loh. Berapa banyak orang yang seperti itu, cuman dengan kertas yang ditulisi. Aku kan ya iso gawe. Ya toh? Tapi berapa banyak orang yang cuma dengan kertas yang ditulisi, hatinya itu tidak bisa netral. Kalau dapat uang, begitu gajian bingung, ya meh ngecaki apa. Tapi tidak pernah terpikir dalam pikirannya yang pertama kali mengembalikan milik Bapak Yahweh. Maka seringkali kita dikasih semacam pertanyaan atau kuis. Tetapi di pertanyaan ini sebetulnya ada yang dinantikan Bapak Yahweh. Dan orang kelihatan mentalnya itu dari situ saudara. Berapa banyak orang yang ditanya, saudara kalau dapat uang 100 juta, apa yang pertama kali akan saudara lakukan? Nah kalau orang mentalnya itu sudah bukan mental yang netral dengan uang, beli emas, beli rumah, beli motor dan sebagainya. Tapi sangat sedikit orang yang berpikir, kalau aku dapat berkat 100 juta, aku yang pertama mau perpuluhan 10 juta dulu. Itu jarang yang seperti itu saudara. Harusnya kita kalau diberkati dengan berkat berapapun, yang pertama nomor 1 itu ya harus apa? Perpuluhan dulu. Punyanya Bapak Yahweh dikembalikan. 10% dana yang 90% ini tinggal kita separate. Ya kita bagi-bagi untuk kebutuhan kita. Kalau pola saudara bisa seperti ini, dunia ini mau kering seperti apapun, saudara tidak akan pernah kekeringan. Itu kalau pola saudara bisa seperti ini. Tapi kalau pola saudara justru kebalikannya, dunia kering saudara akan ikut kering saudara. Jadi di kelebihan pohon ara yang pertama ini saudara, kita diberitahu bahwa orang yang imannya itu sudah mengakar kuat di dalam Bapak Yahweh, dia tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi seperti apapun. Pohon ara itu punya kelebihan, dia tahan di musim kemarau. Sekalipun pada saat itu tidak ada air yang bisa dipakai untuk menyirami pohon ini. Sungai-sungai di sekelilingnya itu pada kering. Tetapi pohon ara itu punya kelebihan, dia sangat tahan di musim kemarau atau masa kekeringan. Dan ini kelebihan dari pohon ara yang bisa kita tarik pelajarannya dalam kehidupan kita.
Bahwa orang yang sudah mengakarkan imannya itu kuat di dalam Bapa Yahweh. Dunia ini mau kering kerontang kayak apapun, orang susah nyari duit. Percayalah saudara itu tidak akan pernah susah nyari duit. Kalau iman saudara itu sudah mengakar kuat, saudara andalkan Bapak Yahweh sungguh-sungguh. Duit itu justru yang akan diperintah Bapak Yahweh ngejar-ngejar saudara. Gitu loh. Bukan saudara yang mengejar-ngejar uang. Kemudian berikutnya, kelebihan pohon ara berikutnya. Pohon ara itu bisa diperbanyak dengan cara stek. Tetapi mau dengan cara apapun saudara. Kalau kita bicara soal diperbanyak, ini artinya kita sebetulnya sedang berbicara juga soal multiplikasi atau pelipat gandaan. Tapi kalau dalam hal pekerjaan Tuhan, saya lebih suka menggunakan istilah cloning. Cloning itu satu proses untuk menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu entitas biologi. Maksudnya begini saudara. Kalau saya itu kepingin punya saudara kembar yang kemiripannya itu 99,99% persis plek dengan saya, maka saya itu harus mengkloning diri saya, saudara. Nah, cloning sendiri itu ada 3 macam, yaitu cloning gen, cloning reproduksi, dan cloning terapeutik. Cloning gen ini dilakukan untuk menyalin suatu gen untuk mendapatkan sifat unggul dari suatu spesies. Lalu cloning reproduksi dilakukan untuk menghasilkan klon yang sama persis dengan induknya. Nah, satu di antara cloning reproduksi yang berhasil dan paling terkenal itu adalah cloning domba doli. Lalu yang ketiga, cloning terapeutik. Ini adalah proses cloning untuk menghasilkan sel induk embrionik. Cloning terapeutik ini dilakukan untuk membuat organ donor untuk pasien dengan meminimalkan penolakan organ donor oleh tubuh pasien. Biasanya ini terjadi untuk kasus orang-orang yang donor ginjal atau donor organ tubuh lainnya. Karena kalau dari punyanya orang lain dimasukkan ke tubuh orang yang mau didonor itu mesti sama persis segala sesuatunya. Saya ingat dulu kisahnya Pak Franky. Ketika Pak Franky itu mau cari donor ginjal ya. Cari donor ginjal, ternyata setelah cari ke sana ke sini yang cocok itu justru datang dari siapa dulu? Adiknya sendiri ya kalau tidak salah ya. Hah? Oh, kembarannya, cocok dengan kembarannya sendiri. Tetapi saudara jangan berpikir kalau kembarannya pasti bisa, belum tentu juga saudara. Karena banyak kasus orang kembar ketika satunya gagal ginjal, mau diambilkan punya kembarannya banyak yang tidak bisa. Tetapi pada waktu itu punya Pak Franky berhasil. Nah, ini istilah-istilah dalam cloning. Tetapi sampai di sini, saudara jangan pernah berpikir kalau saya itu setuju dengan rekayasa genetika. Tidak. Saya tidak pernah setuju dengan rekayasa genetika. Karena apa saudara? Karena semua yang asli dari Bapak Yahweh itu tidak boleh direkayasa. Termasuk gen itu juga tidak boleh direkayasa. Maka kenapa di sini saudara itu dikasih tahu dengan keras, saudara jangan sekali-sekali terima tandanya binatang buas. Karena di situ ada genetika yang direkayasa. Di dalam tubuh kita itu sudah ada DNA-nya Bapak Yahweh. Kalau dihitung nilainya persis 10565 itu genetikanya Bapak Yahweh. Itu dihitung bisa persis plek. Kalau saudara diisi tandanya binatang buas, ini akan merubah gen saudara, merubah DNA saudara. Dan ini jadinya tidak baik saudara. Jadi sampai di sini saya berharap saudara jangan berpikir kalau saya itu setuju dengan rekayasa genetika seperti ini. Tidak, saya tidak pernah setuju. Karena semua yang asli dari Bapak Yahweh itu tidak boleh direkayasa. Sedikit pun termasuk gen itu juga tidak boleh direkayasa.
Kalaupun malam ini saya memakai istilah cloning, ini hanya untuk mengistilahkan saja, saudara ya. Jadi kalau saya pakai istilah cloning itu hanya untuk mengistilahkan saja. Saya pinjam kata cloning hanya untuk mengistilahkan. Nah, istilah cloning ini seringkali saya pakai ketika saya bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang saya lihat orang itu punya kemampuan dan talenta yang lebih dalam pelayanan. Seringkali ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang saya pandang orang itu punya kemampuan atau talenta-talenta yang lebih dalam pelayanan. Seringkali di situ saya memberitahu, coba kamu itu ngeloning dirimu. Atau dalam tanda kutip, coba kamu itu ciptakan orang yang bisa punya kemampuan yang paling tidak kemampuannya itu sedikit di bawah kamu. Syukur-syukur kamu bisa mengkloning dirimu, kamu ciptakan orang yang punya kemampuan itu setara atau sama seperti talenta atau kemampuan yang kamu miliki. Yang kalau saya perhatikan, talenta dan kemampuanmu itu lebih. Kenapa saya mengatakan seperti ini, saudara? Kenapa saya seringkali mengatakan seperti ini kalau saya ketemu dengan orang-orang yang saya pandang? Orang itu punya kemampuan yang lebih. Karena sebetulnya inilah yang dikehendaki Bapak Yahweh ketika kita itu dikasih talenta. Kita yang dikasih talenta dan kemampuan-kemampuan, sebetulnya kita itu diminta supaya menciptakan orang-orang yang punya kualitas dan kemampuan seperti kita. Jadi kalau saudara itu dikasih talenta, saudara merasa punya kemampuan yang lebih dalam satu bidang, saudara jangan berpikir bahwa kemampuan itu hanya dikasih Bapak Yahweh untuk mengembangkan diri saudara sendiri, tidak. Tetapi kemampuan itu juga dikasih Bapak Yahweh untuk mengembangkan siapa? Orang lain, gitu loh. Mengembangkan kemampuannya orang lain. Talenta yang Bapak Yahweh kasih itu sebetulnya bukan untuk mengembangkan kemampuan diri kita sendiri, tapi juga mengembangkan kemampuannya orang lain. Maka kalau kita perhatikan zaman dulu, saudara, zamannya Rabi Syaul atau Rasul Paulus. Rabi Syaul itu banyak mencetak pelayan-pelayan Tuhan yang handal, yang sama persis kemampuannya seperti Rabi Syaul. Satu di antaranya, orang yang berhasil dicetak, pelayan Tuhan yang berhasil dicetak, yang kemampuannya setara dengan Rabi Syaul itu siapa? Orang yang namanya Timotius. Kehandalan Timotius dalam pelayanan itu hasil dari Rabi Syaul yang mengkloning dirinya. Yang dalam tanda kutip dia mengkloning dirinya. Dan tidak hanya Timotius, saudara, tapi masih banyak rasul-rasul zaman dulu yang juga saya katakan itu dalam tanda kutip hasil kloningannya Rabi Syaul. Mereka, kalau kita perhatikan, itu juga punya kemampuan pemberitaan Injil yang sama bahkan setara dengan Rabi Syaul. Jadi di dalam tubuh Hamasyah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita ini kan satu tubuh di dalam Hamasyah, saudara. Kita ini kan satu di dalam Hamasyah Yesua. Dan di dalam tubuh Hamasyah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita sama seperti pohon ara yang gampang dikloning atau gampang diperbanyak dengan cara di-stek tadi, saudara. Artinya kemampuan yang kita miliki itu ditularkan kepada orang lain sehingga terciptalah pelayan-pelayan Tuhan yang kemampuannya itu sama handalnya seperti kita. Jangan kita punya kemampuan yang lebih, katakanlah kita punya talenta sebagai worship leader, terus kita pendem sendiri, biar cuman aku tok sing hebat di kehilat ini. Sing liyane ora usah tak ajari. Nah itu tidak benar, saudara. Di dalam tubuh Hamasyah tidak bisa seperti itu. Saudara punya kemampuan yang lebih, saudara punya talenta yang lebih, tapi itu saudara pek sendiri, dipek sendiri, dimiliki sendiri. Saudara tidak ngajari pemimpin pujian yang lainnya,
tidak ngajari singer yang lainnya supaya punya kemampuan seperti saudara, itu tidak benar. Tetapi lain halnya kalau orang itu model orang perhitungan. Wong aku bisa nyanyi hebat begini ini karena aku les. Lah nek kowe tak lesir padha les gratis, enak-enakan. Nah, ini lain lagi kalau orangnya model perhitungan. Berarti orang yang model begini ini saya pastikan jiwanya bukan jiwa pelayanan. Tapi jiwa apa? Bakul itu. Ya, jiwa dagang. Maka segala satu orang kalau jiwa dagang kan segala sesuatunya dihitung. Benar enggak saudara? Nah, segala sesuatunya dihitung gitu loh. Kalau sesama pedagang hitung-hitungan enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah pelayanan itu jangan segala sesuatunya dihitung pakai duit. Saya itu tidak pernah hitung-hitungan. Saya mau pergi dengan siapapun. Dia orang sederhana, dia orang kaya. Pernah saya hitung-hitungan keluar duitnya? Tidak pernah, saudara. Karena saya ngerti. Yang seperti ini kalau saya hitung-hitungan, nanti berkat saya akan dihitung sama Bapak Yahweh. Nah, saya tidak mau model seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara coba. Mulai saudara itu dikasih talenta, dikasih kemampuan-kemampuan, tularkan ke orang lain supaya tercipta pelayan Tuhan yang handal, yang memiliki kemampuan sama seperti kita, yang handalnya itu sama seperti kita. Ini konsepnya sama seperti keselamatan. Untuk keselamatan kita kan tidak boleh pelit, saudara. Maka dengan siapapun kita ketemu, kita itu harus selalu memberitakan kebenaran. Amin. Kita ketemu siapa saja, kita itu mesti ngomong kebenaran. Soal pemberitaan kita diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas saudara dan saya itu cuma apa? Menabur sama apa ini? Nyirami. Tapi yang urusannya menumbuhkan benih kebenaran yang kita tabur siapa? Roh Kudus, Bapak Yahweh yang ngurusi. Jadi di situ pun kita juga tidak perlu pasang target. Orang ini tak beritakan kebenaran nama Yahweh, dia harus terima. Tidak perlu, saudara. Tidak harus. Soalnya diterima atau tidak itu urusannya siapa tadi? Bapak Yahweh. Tugas kita itu cuma apa? Nabur, kita cuma nyirami gitu loh. Kita tidak punya urusan untuk menumbuhkan benih itu. Sama seperti halnya ketika kita menanam benih tanaman apapun. Tugas kita itu cuma apa? Menggali tanah, kita letakkan benihnya, benihnya kita tutupi tanah lagi, terus yang akan menumbuhkan benih itu siapa saya tanya? Alam semesta ini. Itu yang menumbuhkan alam semesta ini, yang adalah Bapak Yahweh. Apakah kita bisa menumbuhkan benih itu, saudara? Tidak bisa. Mau bibit unggul sekalipun, tapi kalau alam semesta tidak menghendaki benih itu bisa tumbuh, tumbuh enggak kira-kira? Ya enggak akan tumbuh. Jadi soal pemberitaan kita diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Dan kita enggak usah kecewa. Kita tidak usah marah-marah hanya karena pemberitaan kita tidak diterima. Seringkali saya perhatikan orang kalau memberitakan nama Yahweh tidak diterima, ini saya lihat di Facebook ini. Seringkali seperti itu. Oh, goblok. Oh, dasar. Orang tidak punya otak. Oh, kebenaran nama Yahweh kok ditolak. Ini saya perhatikan seringkali di situ. Sebetulnya perlu seperti itu enggak, saudara? Tidak perlu. Justru itu akan membuat orang mau kenal Bapak Yahweh itu semakin jauh. Ngerti? Sikap orang yang seperti itu justru akan jadi satu barrier, jadi penghalang. Untuk orang itu mau kenal Bapak Yahweh lebih dalam itu dia malah tidak mau, saudara. Dia akan semakin pasang tembok yang tinggi. Ojo sampai aku ketemu pengagung Yahweh kayak meneh siji kayak. Ya sing kae omongane kayak kaya ngono kae, menghakimi. Saya ini bisa ngomong seperti ini karena saya dulu pernah melakukan hal yang sama. Saya hakimi, saya kutuki orang yang tidak mau menerima Bapak Yahweh. Kowe ora nampa Bapak Yahweh, mati mlebu neraka kowe. Sekalipun yang saya katakan intinya benar, tetapi cara penyampaian saya yang tidak benar. Akhirnya justru menimbulkan apa? Menimbulkan gap.
menimbulkan jarak dengan orang tersebut yang cukup lama, saudara. Jadi tidak perlu kita itu marah-marah, tidak perlu kita kecewa ketika pemberitaan kita itu tidak bisa diterima. Kamu tidak mau terima, ya sudah tidak apa-apa. Masih ada orang lain yang akan menerima kebenaran ini. Toh sekali lagi, yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Menerima nama Yahweh itu adalah berkat Bapa Yahweh secara eksklusif. Ini yang mesti saudara pegang baik-baik. Berkat materi itu cuman wujud kasih Bapa Yahweh secara universal. Berkat materi itu hanya wujud kasih Bapa Yahweh secara universal. Artinya semua orang di dunia ini tidak pandang dia dari iman manapun. Dia mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, orang yang tidak percaya Bapa Yahweh, bahkan dia keras menolak Bapa Yahweh. Hidupnya tetap akan diberkati Bapa Yahweh. Karena apa? Bapa Yahweh itu Elohim, pencipta langit dan bumi ini, pencipta manusia yang bertanggung jawab kepada ciptaannya. Dia bukan pencipta yang setelah diciptakan, manusia selesai diciptakan, dijarke kelereran, nyari makan sendiri. Oh tidak. Tapi dia perintahkan, dia pakai alam semesta ini untuk menjadi saluran-saluran berkatnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa berkat secara materi, bentuk uang, makanan, minuman, pakaian. Kalau ada orang yang tidak percaya Bapa Yahweh, kehidupannya bisa kaya raya. Ketahuilah, itu hanya berkat Bapa Yahweh secara universal. Untuk semua orang. Pasar Juar itu isinya orang percaya Bapa Yahweh semua, enggak saya tanya? Enggak. Tapi kok pada bisa belanja? Belum bakul-bakulnya, kok bisa jualan banyak dagangannya, berarti kan duitnya banyak itu. Apakah mereka orang percaya Bapa Yahweh? Belum tentu. Itu loh. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa menerima nama Yahweh, bisa menerima nama Yahweh dan Yesua, itu berkat atau wujud kasih Bapa Yahweh secara eksklusif. Orang kalau tidak masuk dalam profesinya Bapa Yahweh, dalam nubuatannya Bapa Yahweh, siapapun orangnya, mau titelnya berderet-deret sekalipun, orang itu tidak akan pernah mengenal kasih karunia, mengenal Bapa Yahweh. Bahkan saya tadi sempat ya Bu Eka ya, Bu Eka sedikit cerita, saya tidak perlu sebut namanya. Ada orang mantan pendeta, berarti kalau emeritus itu mantan ya. Sebetulnya pendeta itu ya tidak ada mantan. Seharusnya pendeta itu mantannya, pensiunnya kalau mati. Tapi saya tidak tahu kebijakan satu organisasi sinode ini, saudara. Jadi ada yang namanya emeritus. Tetapi, nah kalau biasanya pendeta dari gereja yang model konservatif seperti ini titelnya biasanya berderet-deret. Tapi saya dengar dari Bu Eka, justru orang yang titelnya berderet-deret justru mengutuki Bu Eka. Hanya karena Bu Eka percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, saudara. Bayangkan, orang yang intelijensinya tingkat tinggi, justru mengutuki kebenaran. Ayo bagaimana itu? Ini satu bukti bahwa mengenal nama Yahweh itu wujud kasih Bapa Yahweh secara apa tadi? Eksklusif, artinya tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang yang masuk dalam profesi nubuatannya Bapa Yahweh. Saudara tahu artinya nubuatan itu apa? Nubuatan artinya adalah the heart of Yahweh. Jantungnya Yahweh. The heart of Yahweh itu jantungnya Yahweh. Sedangkan kita diberitahu dari jantung itu keluar apa? Kehendak-kehendak. Ini artinya kalau orang itu tidak masuk dalam kehendaknya Bapa Yahweh, mengenal nama Yahweh dan Yesua, yang artinya orang itu tidak masuk dalam kehendaknya Bapa Yahweh untuk diselamatkan, bisa selamat enggak saya tanya? Enggak bisa. Buktinya malah mulutnya apa? Mengutuki kebenaran. Dan itu bahaya loh. Nama Yesua dikutuki itu bahaya.
Justru yang isinya kutuk itu yang lama. Kalau Yesua itu punya gelar Hamasyah, Yesua tempat keselamatan itu loh. Itu nuansanya keselamatan Yesua itu. Lah kok malah dikutuki. Nah ini membuktikan tidak jaminan orang yang titelnya berderet-deret, orang yang intelektualnya tinggi itu bisa mengenal kebenaran. Karena sekali lagi bisa menerima Bapak Yahweh dan Yesua itu adalah wujud kasih Bapak Yahweh secara eksklusif. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah mengenal dan menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Karena kita menerima apa? Berkat curah atau berkat eksklusif? Saudara kalau masak senang pakai minyak curah apa minyak bimoli? Nih, minyak yang bagus. Apa barco? Ya toh? Nek minyak curah itu kan gambaran. Gitu loh, gambaran simbol dari berkat yang secara universal. Gitu. Tetapi kalau eksklusif itu tidak semua orang bisa membeli minyak barco. Gitu loh. Karena ini minyak dalam tanda kutip eksklusif. Seperti itulah kira-kira saudara dan saya yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Saudara dan saya bisa percaya Bapak Yahweh karena kita sama-sama menerima satu berkat yang eksklusif. Nah demikian pula saudara, dengan talenta atau kemampuan yang kita miliki. Talenta itu sebetulnya bukan untuk dipakai sendiri. Kalau buat saya saudara, buat saya secara pribadi ini ya, saya itu punya indikator sendiri untuk melihat keberhasilan pelayanan saya. Jadi kalau saya mau melihat pelayanan saya itu di sektor ini berhasil atau tidak, saya punya indikator sendiri. Satu di antaranya, kalau saya bisa mengkloning saudara yang punya pola pemberitaan firman seperti saya, yang pokok tidak peduli siapapun orangnya yang dihadapi, kebenaran itu harus disampaikan, tidak peduli dimanapun tempatnya kebenaran harus disampaikan. Nah itulah indikator buat saya. Kalau ada jemaat-jemaat yang seperti ini, dia mau ketemu dengan pendeta, tapi jemaat yang di sini ini jemaat katakanlah saya sebut jemaat biasa, yang mungkin secara intelektual tidak tinggi, tapi ketemu sama pendeta yang titelnya tinggi, dia berani ngomong kebenaran. Buat saya itu satu indikator untuk keberhasilan pelayanan saya, saudara. Maksudnya bagaimana? Artinya saya berhasil mengkloning jemaat Tuhan di tempat ini untuk memiliki pola pemberitaan firman yang seperti saya, yang tidak peduli kapanpun waktunya, siapapun yang dihadapi, mau dia seorang pejabat, dia orang kaya, dia orang titel tinggi, tapi dia berani menghadapi. Sama seperti yang saya lakukan. Nah itulah indikator yang saya pakai. Oh berarti saya dalam hal ini, saya berhasil mengkloning jemaat Tuhan untuk memiliki pola pemberitaan firman yang seperti saya. Terus terang, saya salut dengan bangga dengan jemaat Tuhan yang seperti ini, saudara. Tetapi saya tidak perlu sebut siapa-siapa namanya, supaya tidak sombong, ya, supaya jangan orang itu nanti justru jatuh. Tetapi saya yakin Bapak Yahweh tahu jemaat-jemaat Tuhan yang seperti ini, Bapak Yahweh itu tahu. Yang tidak peduli siapapun yang dihadapi di depannya, tapi dia berani memberitakan kebenaran. Karena ada orang yang modelnya, tidak usah berhadapan dengan orang yang intelektualnya tinggi, baru berhadapan dengan orang kaya, sudah melempem, sudah tidak berani ngomong, saudara. Gitu loh. Ada yang model seperti itu, berhadapan baru dengan seorang pejabat dunia, tetapi tidak berani menegur, tidak berani mengingatkan. Jadi secara pribadi terus terang saya salut dan bangga dengan jemaat Tuhan yang punya pola pemberitaan firman itu, yang berani gitu loh. Pokok tidak peduli siapa yang dihadapi, waktunya seperti apa,
orang itu selalu berani memberitakan kebenaran. Maka terus terang saudara, dulu saya sangat menyayangkan ketika ada seorang gembala dari satu gereja yang pada waktu itu justru ribut dengan jemaatnya. Ketika gembalanya itu diminta sama jemaatnya untuk sering-sering menyebut nama Yahweh dan Yesua di dalam khotbahnya. Nah, ini sangat saya sayangkan. Ya, jadi ceritanya ada satu gereja yang gembalanya ini gereja sudah gereja pengagung Yahweh. Gembalanya itu saya dengar ceritanya. Setiap kali khotbah, nama Yahweh dan Yesua itu jarang disebut. Sampai ada jemaatnya saya dengar ngitungi, saudara. Jadi jemaat itu duduk itu ngitungi. Ngomong Tuhan berapa kali, Yahweh-nya berapa kali. Sampai dihitungi seperti itu. Saya dengar sampai seperti itu. Nanti setelah pendetanya turun mimbar, dijumlah. Tuhannya 100 kali, nama Yahweh-nya 2 kali. Nah, di situ jemaatnya protes. Tapi menyampaikan dengan baik. Dia sampaikan, Pak, Mbok, kalau Bapak khotbah, nama Yahweh dan Yesua itu sering-sering disebut. Supaya orang itu tahu kebenaran Tuhan mereka sendiri yang namanya Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi sangat saya sayangkan waktu itu justru dipermasalahkan oleh gembalanya. Tetapi kalau saya pribadi saudara, permintaan jemaat yang seperti ini justru akan saya tangkap sebagai indikator keberhasilan pelayanan saya. Artinya apa? Artinya kalau jemaat Tuhan itu sampai minta hanya nama Yahweh dan Yesua yang disebut dalam firman yang saya sampaikan. Bukankah ini artinya saya berhasil membuat jemaat itu fanatik dengan Bapak Yahweh? Kira-kira bagus enggak saudara jemaat model seperti ini? Bagus. Gitu loh. Dan itu kalau saya tangkap justru sebagai indikator keberhasilan pelayanan saya. Yang artinya saya berhasil membuat jemaat itu fanatik sama nama Yahweh. Gitu loh. Maka saya sangat menyayangkan ketika jemaatnya usul seperti itu malah diajak debat. Jadi permasalahan. Jadi ini sangat bagus. Jemaat model seperti ini, tipe seperti ini justru bagus. Sekalipun ketika masalah ini jadi keributan, nah ini yang tidak bagus. Ya, ketika sudah jadi masalah, jadi keributan, ini yang tidak bagus. Seharusnya tinggal pada waktu itu jemaatnya itu dikasih pengertian. Begini, Pak, Bu, kalau kita hanya menyebut nama Yahweh dan Yesua, kita tidak menyebut kata Tuhan, nanti orang akan kebingungan. Orang akan bertanya, kalau kita hanya pakai nama Yahweh itu hanya disingkirkan, orang akan tanya, lah Yahweh itu siapa? Ya wis pokoknya Yahweh. Loh lah iya. Nggak boleh panggil nama Yahweh ki siapa? Terusan Yahweh. Ya wis pokoknya Yahweh. Nah, apa kita mau ngomong seperti itu? Atau kita mungkin parahnya wis rasa kakek cangkem, rasa kakek takon. Pokoknya Yahweh. Nah, apa kita mau ngomong seperti itu saudara? Kan tidak. Tapi kalau kita jelaskan, kita sekarang sudah punya Tuhan sendiri yang namanya Yahweh. Lah Yahweh itu siapa? Yahweh itu nama Tuhan kita. Kan enak sebetulnya. Seharusnya masalahnya bisa selesai sampai di situ. Tetapi saya dengar masalahnya sampai cukup besar, saudara, pada waktu itu. Ya ini sebetulnya hanya dari cara menangkap bentuk protesnya itu. Kalau bisa ditangkap dengan mindset yang positif, sebetulnya ini bagus. Kalau saya akan tangkap dengan mindset yang positif apa? Ini justru indikator keberhasilan pelayanan saya. Artinya saya berhasil membuat jemaat Tuhan itu fanatik dengan nama Yahweh dan Yesua. Bagus enggak kalau seperti ini saudara? Bagus. Lah timbang jemaat sing enggak jelas polanya. Yahweh iya, Allah iya. Yesua iya, Yesus iya. Bagus mana? Sama yang fanatik dengan Bapak Yahweh dan Yesua coba. Kan bagus yang hanya fanatik dengan Bapak Yahweh dan Yesua. Kan sebetulnya tinggal dikasih pengertian. Kalau kita hanya sebut Yahweh dan Yesua, Tuhannya kita singkirkan, tidak kita pakai, orang nanti akan kebingungan.
Nah pada saat orang bertanya Yahweh itu siapa? Masuk kita ngomong Yahweh itu pokoknya. Ya, wis pokoknya Yahweh, ya. Lah sapa Yahweh itu? Ya wis lah, aja kakan takon, pokoknya Yahweh wae. Ya ndak bisa seperti itu. Tapi kalau kita katakan Yahweh, Yesua itu nama Tuhan kita. Orang jadi paham. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terus terang saya dulu sangat menyayangkan ya, karena sempat terjadi masalah yang besar. Ketika ada seorang gembala yang jemaatnya minta sering-sering menyebut nama Yahweh dan Yesua, tapi justru pada waktu itu dipermasalahkan. Karena sekali lagi kalau saya secara pribadi, justru yang seperti ini akan saya jadikan sebagai indikator keberhasilan pelayanan saya. Artinya kamu itu jadi gembala yang berhasil membuat jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kamu itu menjadi orang-orang yang fanatik dengan Tuhan yang benar. Gitu loh. Kalau saya pribadi justru senang kalau ada jemaat Tuhan yang pola pemberitaan firman-Nya itu keras, tegas seperti saya. Yang tidak peduli di mana tempatnya, siapa yang dihadapi, tetapi dia berani menyampaikan kebenaran. Karena apa saudara? Karena kita itu tidak boleh pelit dengan kebenaran. Jadi dimanapun tempatnya dan siapapun yang ada di depan kita, ciptakanlah orang-orang yang cinta Bapak Yahweh seperti kita. Kita mesti ingat keunggulannya pohon ara tadi, yang kedua apa? Dia bisa diperbanyak dengan cara stek. Ini bicara tentang multiplikasi pelipat gandaan. Artinya kalau kita itu dikasih talenta, kemampuan-kemampuan, itu sebetulnya bukan untuk mengembangkan kemampuan diri kita sendiri, tapi untuk mengembangkan kemampuannya orang lain juga. Jadi ketika kalau saya melihat ada jemaat yang fanatik dengan nama Yahweh dan Yesua, itu sebetulnya kita sudah berhasil menciptakan orang-orang yang cinta kepada Bapak Yahweh, sama seperti kita yang mencintai Bapak Yahweh juga. Karena sejatinya talenta kita dikatakan jadi berkat buat orang lain, itu tidak hanya ketika ada orang yang suka dengan pelayanan kita dan merasa diberkati dengan pelayanan kita. Perhatikan baik-baik. Kenapa toh saudara? Kok dimanapun tempatnya dan siapapun yang ada di depan kita, kita berhasil membuat orang itu bisa punya keberanian. Dimanapun tempatnya, siapapun yang dihadapi, orang itu berani memberitakan kebenaran. Karena disitulah satu indikator kita itu berhasil menciptakan orang-orang yang cinta Bapak Yahweh, sama seperti kita yang juga sangat mencintai Bapak Yahweh. Karena sejatinya talenta yang dikatakan jadi berkat, perhatikan baik-baik. Talenta dikatakan atau bisa dikatakan jadi berkat buat orang lain, itu tidak hanya ketika ada orang yang suka dengan pelayanan kita. Juga tidak hanya ketika ada orang yang merasa diberkati dengan pelayanan kita. Tapi ketika kita bisa dalam tanda kutip menciptakan atau mengkloning orang-orang yang punya kemampuan yang sama dengan kita untuk kemuliaan Bapak Yahweh, itulah yang disebut pelayanan kita itu jadi berkat. Ya, jangan tidak cuman setelah turun mimbar ada jemaat yang nyamperi pelayan Tuhan. Terima kasih ya, hari ini aku sangat diberkati dengan pelayananmu. Itu bagus. Timbang disepatani toh, apa kayak nyanyi orang genah, ya, atau mimpin pujian orang genah, khotbah orang genah, kan lebih baik yang begitu. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, saya sangat diberkati dengan pelayanan Bapak atau Ibu. Tapi tidak hanya seperti itu saudara. Tetapi ketika kita itu bisa menciptakan atau mengkloning orang-orang yang punya kemampuan yang sama seperti kita untuk kemuliaan Bapak Yahweh, nah itu baru pelayanan kita itu disebut jadi berkat, yang betul-betul jadi berkat itu seperti itu. Dan itu tidak dimiliki banyak orang. Kemampuan mengkloning, menciptakan orang yang sama handalnya kemampuannya dengan dirinya sendiri, itu tidak dimiliki banyak orang. Karena saya lihat orang punya kemampuan nyanyi, suaranya bagus, tekniknya bagus.
tapi bagusnya itu cuma untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menciptakan orang yang punya suara yang bagus juga, sama seperti dirinya sendiri. Tapi dalam konsep pelayanan, saudara, kalau konsep umum yang mesti bayar les itu sudah biasa. Yang namanya les, maka yang ngelesi akan dikasih apa? Beban tanggung jawab untuk membuat orang itu punya kemampuan yang handal seperti dirinya yang ngasih les, yang ngelesi. Tapi kalau dalam hal pelayanan saya perhatikan itu jarang. Sangat jarang orang yang punya kemampuan dia bisa menciptakan atau mengkloning orang lain sehingga orang lain itu punya kemampuan yang sama handalnya dengan dirinya sendiri. Karena yang terjadi saya perhatikan itu kalaupun suaranya bagus hanya bagus untuk dirinya sendiri. Tapi teman-temannya yang dipasangkan pelayanan dengan orang yang suaranya bagus ini, suaranya tetap flat, datar, gitu loh. Nah ini dari sini kita tahu bahwa tidak semua orang memang punya kemampuan yang seperti itu. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberitahu bahwa ketika kita dikasih talenta dan kemampuan-kemampuan, di situ Bapak Yahweh itu juga punya tujuan. Jangan hanya kemampuan talenta yang aku kasih itu untuk mengembangkan dirimu sendiri. Tapi kembangkan juga kemampuan orang lain. Karena sejatinya itulah yang disebut talenta kita itu dikatakan jadi apa ini? Jadi berkat buat orang lain. Lah kalau begini baru hebat. Ya, baru hebat. Dia kalau dipuji, cuman wah suaranya orang itu bagus ya. Ya sudah. Tapi kalau pujiannya itu dikatakan, wah suaranya itu memang bagus orang itu. Dan dia bisa membuat teman-temannya itu juga bisa punya suara dan teknik vokal yang bagus. Nah itu baru hebat saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita diberitahu, talenta dan kemampuan yang kita miliki, itu mesti ditularkan kepada orang lain juga. Kemudian yang terakhir, kelebihan pohon ara berikutnya. Pohon ara menghasilkan buah dalam 2 musim. Pohon ara yang matang di akhir musim panas dan pohon ara yang selesai matang di musim semi. Coba kita bandingkan dengan kitab Yeremia atau Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Kita baca sama-sama saudara ya. Yeremia atau Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Saudara yang punya kitab suci, buka kitab sucinya semua, kita baca bersama-sama. Yeremia atau Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Sudah ketemu semua? Sudah? Mari kita baca. Alef Bet Gimel. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti apa itu? Menghasilkan buah. Nah, pohon ara itu punya kelebihan. Dia bisa menghasilkan buah dalam 2 musim. Yang pertama matang di akhir musim panas dan selesai matang di musim semi. Nah pohon ara yang matang di 2 musim ini saudara, ini sebetulnya sedang berbicara tentang kita yang tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu menghasilkan apa? Menghasilkan jiwa-jiwa untuk Bapak Yahweh sebagai oleh-oleh untuk Bapak Yahweh. Ketika suatu hari nanti kita datang ke rumah Bapak kita di Syamayim. Saudara perhatikan baik-baik, ini harus jadi perhatian kita saudara. Kita ini sudah berbuah atau belum? Pengiringan kita kepada Bapak Yahweh selama ini sudah menghasilkan berapa jiwa? Coba saudara tanya kepada diri saudara masing-masing.
Kalau belum, coba cari tahu supaya bisa berbuah itu bagaimana caranya. Supaya bisa menghasilkan kita bawa jiwa-jiwa, itu bagaimana caranya. Karena kalau tidak juga berbuah, yang akan dilakukan Yesua itu apa saudara? Dia akan cabut kita dan dia akan buang kita dalam perapian. Karena apa? Karena kita itu dianggap pohon yang tidak menghasilkan. Jadi saudara coba selidiki diri kita masing-masing. Apakah selama kita itu jadi orang percaya, atau katakanlah saya pakai istilah yang umum, selama saudara itu menjadi orang Kristen, buah yang saudara hasilkan itu apa? Apakah buah yang saudara hasilkan itu cuman kebaikan, cuman tolong menolong, cuman tidak menyakiti orang lain? Apakah cuman seperti itu buah yang saudara hasilkan? Tetapi saya harus memberitahu, kalau hanya seperti itu, tolong menolong, saling mengasihi dan tidak menyakiti orang lain, kalau hanya buahmu seperti itu, mohon maaf, buahmu yang seperti itu tidak bisa menyelamatkan saudara suatu hari kelak. Karena kebaikan sejatinya itu manifestasi atau perwujudan sikap dari orang yang sudah diselamatkan. Kebaikan itu bukan tiket masuk surga, jangan salah. Selain percaya Bapa Yahweh dan Yesua, menghasilkan buah jiwa-jiwa, itu juga tiket keselamatannya saudara. Supaya apa sih? Supaya kelak ketika kita itu sampai di depan pintu gerbang Syamayim, dan di situ Bapak Yahweh bertanya kepada kita, mana oleh-oleh jiwa untukku? Saat itu kita tidak akan dikembalikan ke dunia ini saudara. Jangan sampai nanti kita sampai pintu gerbang Syamayim, kita ditanya Bapak Yahweh, tapi di tangan kita tidak ada oleh-oleh yang kita cangking jiwa-jiwa untuk Bapak Yahweh. Bisa-bisa kita dikembalikan ke dunia ini lagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus jadi perhatian saudara dan saya. Selama saudara jadi orang percaya Bapak Yahweh, yang saya katakan saudara itu pasti mendapatkan keselamatan. Sudah berapa jiwa yang saudara bawa? Ada enggak? Selama pengiringan bertahun-tahun ini satu jiwa saja saudara bawa. Kalau sampai satu saja tidak ada, itu parah. Maka saya memberitahu tadi, bahkan saya pakai istilah umum sekalipun kita itu sudah tidak tepat disebut sebagai Kristen. Tapi untuk saudara yang masih dengan identitas Kristen, saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun. Coba selama saudara jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Buah pengiringanmu kepada Bapak Yahweh itu apa? Kepada Tuhan itu apa? Apakah buah pengiringanmu itu cuman aku sudah saling mengasihi dengan orang lain? Aku tidak pernah menyakiti orang lain, aku selalu berbuat baik. Tetapi mohon maaf, saya harus mengatakan dengan tegas. Kalau hanya itu buahmu, itu buah yang tidak bisa menyelamatkan saudara suatu hari kelak. Karena sekali lagi sejatinya, kebaikan kita itu bukan tiket masuk surga. Kebaikan itu manifestasi karena kita sudah diselamatkan. Artinya karena aku sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Bukan aku berbuat baik supaya masuk surga, itu bukan. Jangan salah. Kalau aku berbuat baik supaya masuk surga, itu konsepnya iman percaya lain. Konsepnya orang-orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh. Maka mereka selalu berlomba-lomba berbuat baik. Bahkan cilakanya, saya katakan cilakanya, setelah berbuat baik diposting ke medsos, supaya orang lain bisa melihat kebaikannya. Tapi nek Bapak Yahweh sing ngajari apa? Kalau tangan kananmu berbuat baik, tangan kiri mesti tahu enggak? Tidak boleh tahu malahan. Tetapi yang terjadi seperti ini. Maka berangkat dari hal ini, kebaikan itu sekarang hanya jadi hal yang biasa. Bahkan melalui Yesaya, Bapak Yahweh itu ngomong apa? Kebaikan kami hanya seperti kain apa?
larah kain kotor, gombalmu kio, ngerti. Cuman seperti gombalmu kio. Tetapi bukan berarti kita lantas tidak perlu melakukan kebaikan, bukan seperti itu. Kita tetap harus melakukan kebaikan. Yang pertama konsepnya, kalau tangan kanan kita melakukan kebaikan, yang kiri tidak perlu tahu. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan itu konsepnya karena kita sudah diselamatkan. Karena aku sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Bukan aku berbuat baik supaya aku selamat, itu keliru. Maka saya seringkali memberitahu, konsep kebaikan yang seperti ini, berbuat baik supaya selamat, itu justru tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi selain percaya Bapa Yahweh dan Yesua, menghasilkan buah jiwa-jiwa seperti pohon ara ini. Ingat, pohon ara, memang pohon ini pernah dikutuk oleh Yesua. Tapi saudara tahu kisahnya kenapa pohon ara ini dikutuk? Kenapa? Coba jawab sing tegas. Tidak ada yang tahu. Tidak berbuah. Tidak berbuah itu berarti menghasilkan atau tidak? Tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan apa? Nah, kita itu seperti pohon ara. Berarti kita tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Urusannya sama apanya Yesua itu tadi. Sama kutuknya Yesua. Ngeri tidak saudara? Artinya kalau sampai detik ini, yang sebentar lagi Tuhan Yesua itu mau datang menjemput kita, masih tidak ada oleh-oleh di tangan kita, wah bahaya itu. Bahaya saudara. Yang saya khawatirkan nanti sampai di pintu gerbang sorga Bapak Yahweh tanya, mana oleh-olehnya jiwa-jiwa untuk aku anakku? Orang gawai Bapak Yahweh, terus balik. Bagaimana kalau seperti itu saudara? Jadi mumpung masih ada kesempatan, saudara bawa jiwa-jiwa untuk Bapak Yahweh. Setidaknya saudara jadi orang yang berani memberitakan kebenaran saudara. Karena saya percaya dari 1000 benih kebenaran yang kita tabur, saya yakin tidak semuanya itu tidak tumbuh. Pasti akan ada yang tumbuh suatu hari kelak. Dan yang tumbuh itulah yang nantinya akan bisa saudara bawa sebagai oleh-oleh masuk ke rumah Bapak kita di Syamayim. Sehingga ketika Bapak Yahweh menemui kita di pintu gerbang Syamayim, dilihat bahwa, weh oleh-olehmu banyak banget anakku untuk aku jiwa-jiwa ini. Mari masuk. Seperti itu saudara. Jadi selain percaya Bapak Yahweh dan Yesua, saudara kan sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua ya. Tapi saudara tidak bisa mengandalkan rasa percaya itu tok ternyata. Kita tidak bisa mengandalkan ini loh, meterai di dahi kita saja untuk menyelamatkan kita. Ternyata tidak. Maka kalau saya perhatikan ada orang percaya Bapak Yahweh, pengagung Yahweh yang sudah over percaya diri. Dia katakan, aku meterainya sudah nama Yahweh, aku mesti selamat. Siapa bilang? Yang pertama, kalau kamu tidak membawa jiwa-jiwa untuk oleh-olehnya untuk Bapak Yahweh nanti, tidak bisa diselamatkan. Yang kedua, kalau pola kehidupanmu tidak seperti yang dikatakan Romiin 8 ayat yang pertama, kita lebih condong kehidupannya itu nuruti pengaruh kedagingan, timbang nuruti roh. Di situ ternyata kita juga tidak bisa diselamatkan. Sekalipun meterai di dahi kita itu sudah persis plek Wahyu 14 ayat pertama. Ternyata masih tidak bisa diselamatkan saudara. Jadi keselamatan untuk orang-orang percaya Bapak Yahweh itu ternyata masih bisa hilang. Kalau 2 di antara kriteria ini tidak dipenuhi, ternyata masih bisa hilang. Jadi mumpung masih ada kesempatan, bawalah jiwa-jiwa untuk Bapak Yahweh. Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan Bapak Yahweh di pintu gerbang Syamayim, pintu gerbang itu akan dibuka dan kita dipersilahkan masuk bersama jiwa-jiwa yang kita bawa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti apa yang menjadi kerinduan kita? Ketika Bapak Yahweh melihat oleh-oleh jiwa yang kita bawa ini, Bapak Yahweh akan berkata,
Mari masuklah anakku bersama jiwa-jiwa yang kamu bawa. Hai kekasih-kekasihku. Lihatlah itu. Perjamuan kawin anak domba telah aku siapkan. Coba mari silakan masuk. Dan sekarang kamu lihat itu. Lihatlah. Mempelai priamu Yesua sudah menunggumu di sana. Mari silahkan masuk. Kekasih-kekasihku, aku sangat mengasihi engkau. Kita rindu tidak pengen dengar suara yang seperti ini, saudara. Diucapkan Bapak Yahweh. Atau nanti begitu sampai pintu gerbang, lho ora nggawa apa-apa, balik, jipuk sik. Begitu. Ya nek iso balik maneh munggah. Gitu loh. Nek sudah tidak bisa, bagaimana? Maka dulu saya pernah menyaksikan kesaksian seseorang yang betul-betul sudah mati ditaruh di dalam peti. Tinggal upacara tutup peti, jenazah diberangkatkan ke makam. Tapi ibu itu namanya kalau tidak salah Ibu Lasiem kalau tidak salah namanya. Tinggalnya tidak jauh di sini, daerah Kintalan itu. Ibu ini sudah di dalam peti. Tapi dia bangkit, saudara. Dia bangun. Tapi bangun bukan untuk selamanya. Hidup lagi selamanya, enggak. Dia bangun, lalu dia ngomong sama anaknya. Aku itu baru saja, anaknya dipanggil. Kalau tidak salah anaknya namanya Ari itu. Ri, tolong ibu dipijeti. Loh kenapa bu? Ibu capek soalnya. Karena ibu itu habis jalan-jalan di satu taman yang sangat luas dan sangat indah sekali. Ibu capek. Nah tadi ibu itu jalan-jalan sama orang yang badannya tinggi, besar, rambutnya panjang, pakai jubah putih. Tapi ibu tidak bisa melihat wajah orang itu. Dari sini saudara. Terus ibunya ini cerita. Ri, ibu pesan, terimalah Tuhan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi pada saat dia bangun lagi, dia hanya mau ngomong seperti itu. Minta dipijetin sama terakhir dia ngomong, terimalah Tuhan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Habis itu mati lagi. Sudah tidak bangkit lagi. Dah tidur. Ditunggu sampai beberapa jam tetap tidak bangun lagi. Peti ditutup. Diberangkatkan ke pemakaman. Ini kisah nyata saudara. Saya pada waktu masih SD itu saya ingat. Karena yang melayani papa saya pada waktu itu saya ingat. Jadi dari sini kita bisa melihat pesan-pesan Tuhan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Saya sebut ibu ini diselamatkan saudara. Karena apa? Dalam kesaksiannya, pemandangan alam rohnya, dia dibawa berjalan-jalan ke satu taman yang sangat indah dan luas. Bersama satu sosok tinggi besar, rambutnya panjang, yang dia lihat. Pakai jubah putih. Saya sebut kalau ibu ini dibawa dalam pemandangan alam roh yang seperti ini, berarti dia diselamatkan. Nah dari sini, dari pesannya yang disampaikan kepada anaknya ini kita bisa menyimpulkan bahwa anaknya yang disuruh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini sebagai satu gambaran. Kita itu mesti bawa jiwa-jiwa juga, yaitu jiwa-jiwa yang apa? Mau percaya dan menerima Bapak Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga. Karena ibu ini tadi mengatakan apa? Ri, sebelum ibu kembali, ibu hanya pesan, kamu dan anak-anakku lainnya terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya mengatakan itu, setelah itu matanya terpejam lagi, selama-lamanya sampai hari ini saudara. Saya ingat di yang sekarang rumahnya itu dekat, kalau saudara lewat Rinjani yang atas sini, nanti saudara akan ketemu kontainer sampah di dekat bawah kecamatan itu. Nah di sekitar situ, di bawah kecamatan itu. Tepatnya saya lupa. Kalau tidak salah sudah jadi rumah besar itu sekarang. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita tahu bahwa ternyata membawa oleh-oleh jiwa itu syarat yang ditetapkan Bapak Yahweh untuk keselamatan kita nantinya. Dan ini kerinduan saya, dan saya berharap ini juga menjadi kerinduan kita.
Ketika Bapak Yahweh melihat oleh-oleh jiwa ini, Bapak Yahweh akan berkata, mari masuklah bersama jiwa-jiwa yang kamu bawa, hai kekasih-kekasihku. Perjamuan kawin anak domba sudah aku siapkan. Dan coba kamu lihat, itu mempelai priamu Yesua sudah menunggumu. Masuklah dalam pestaku karena aku mengasihimu. Amin. Saya punya kerinduan yang seperti ini. Satu suara yang saya yakin ini akan meneduhkan hati kita ketika kita nanti berjumpa dengan Bapak Yahweh di pintu gerbang Syamayim, saudara. Jangan sampai kata-kata yang terakhir, apalagi kata-kata itu kata-kata penolakan. Tapi yang harus kita usahakan, mari masuklah dalam pestaku, karena aku sangat mengasihimu. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian.